wabarakatuh. Ya, mohon maaf Salam. ini baru ikut nimbrung ya. Ya, Prof. Eee, Setelah tapi, kita ketemu di Patung beberapa Kuda kemarin, Prof. beberapa saya lihat ya. Cuman Ya, ada beberapa masukan yang saya, beberapa waktu ini, eee, melihat dari YouTube. Bagaimana diskusi, kemudian pergerakan-pergerakan, menolak RUU dan lain-lain sebagainya. Nah, catatan saya pada diskusi itu yang pertama, kelihatan bahwa, eee, mereka-mereka misalnya katakanlah dari media-media elektronik, itu pewawancaranya sudah kelihatan, eee, apa namanya, lebih condong untuk mengatakan bahwa RUU itu baik, ya. Jadi kelihatan sudah berat sebelah dari awalnya. Kemudian kelihatan juga bahwa beberapa dari kita yang ikut, diskusi, itu memang ya karena saya lihat itu tidak banyak kesempatan yang diberikan, sehingga lebih dominan orang-orang yang mewakili yang pro RUU itu, dan ya seperti itulah. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa kalau ini terjadi, maka masyarakat yang melihat apa yang ada di media elektronik, ya mengatakan bahwa memang RUU ini bagus, ya. Sebab cara penyampaian dan lain-lain sebagainya, mereka itu jadi ini kelihatan bahwa, moderator ya, yang memimpin, eee, itu kelihatannya lebih condong mengatakan bahwa, "Oh iya, kenapa sih ini ditolak? Padahal RUU ini kan begini 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 begini." Nah, ini yang tidak seimbang yang saya lihat. Kalau saya pikir, kalau misalnya memang bisa, ya kita dialog secara terbuka. Saya tahu juga bahwa beberapa waktu yang lalu tim ketemu dengan Mahfud MD ya, dan kemudian ya beliau itu biasanya lebih netral. Nah, tetapi kalau bisa secara terbuka di media, itu dibuka dan kita ngomong. Kalau kita ngomong begini aja, seakan-akan itu banyak masyarakat yang mengatakan, kita ini tidak setuju karena tidak pro dan lain-lain sebagainya. Ah, ini yang ini yang barangkali kita harus, perbaiki strategi kita, ya. Jadi sekarang kan eranya eranya bagaimana caranya kita memanfaatkan IT, komunikasi, dan lain-lain sebagainya agar supaya masyarakat itu lebih cepat tahu. Kalau dia loncatannya lebih cepat, ya itu bisa apa namanya, seperti salah satu misalnya yang saya ikuti, kebetulan ketua kita Adip yang ngomong. Nah, itu kan beliau bicarakan mengenai pasal yang perlindungan terhadap kita. Wah, langsung dijawab atau dipotong oleh siapa, Sudono ya, siapa itu dari Kemkes mengatakan bahwa siapapun tidak punya kekebalan hukum, walaupun itu dokter. Nah, sebetulnya saya lihat bahwa Dokter Adib itu mau menjawab lebih tuntas, tapi kelihatannya nggak dikasih kesempatan oleh, moderator. Nah, yang seperti ini yang banyak muncul, dan saya lihat ada beberapa penampilan, ada beberapa diskusi, dialog di YouTube ya, walaupun sudah lewat, tetapi itu punya arti bahwa ya kita sebetulnya banyak yang harus dijelaskan. Nah, katakan saja misalnya bahwa sekarang ini biaya kesehatan mahal di kita. Seakan-akan menyalahkan para dokter. Dia nggak tahu bahwa kita ini bekerja, saya kira 90% dokter yang ada di Indonesia ini bekerja berdasarkan paket BPJS. Nah, kalau BPJS kita kan tahu berapa sih yang didapat dokter itu untuk di poliklinik, paling banyak 30.000, 40.000 satu pasien untuk diperiksa. Mahalnya di mana? Ya toh? Tetapi ini yang sudah
diekspos sehingga masyarakat tahu, oh, ini dokter-dokter ini mahal dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang harus dijelaskan. Kemudian dikatakan bahwa pendidikan dokter spesialis mahal. Bagaimana mahal? Saya ini anggota Kolihim dari kira-kira 20 tahun yang lalu. 25 tahun lalu sudah menjadi anggota Kolihim, baik di Bedah maupun di Paboi. Itu nggak ada. Itu SPP-nya itu cuma 10 juta per semester. Itu pun dipotong oleh universitas, dipotong oleh fakultas, akhirnya yang sampai di prodi itu cuma 40%. Jadi kalau 40% dari 10 juta, itu kan cuma 4 juta. Nah, kita lihat ini yang tidak dilihat oleh pemerintah, yang barangkali Adinda Abraham tadi menyatakan bahwa memang kalau ini tidak dipimpin, katakanlah dipimpin orang yang tidak punya latar belakang medical, itu kan nggak paham bahwa banyak masalah-masalah yang seperti itu yang harusnya dilihat secara transparan dan kemudian baru kita memberikan komentar-komentar. Ini maksudnya komentar dari pemerintah. Tapi itu tidak. Jadi jelas seperti itu. Nah, yang mahal sekarang ini adalah pendidikan S1 kedokteran. Saya sudah pernah nyampaikan itu, masih di zamannya Pak Nasir sebagai Menteri Pendidikan. Saya sampaikan bahwa coba lihat bagaimana pendidikan kedokteran sekarang misalnya, karena kita ini kan ngomong mengenai medical. Itu swasta itu sudah punya patokan antara 300 sampai 350 juta untuk biaya masuk. Belum SPP UKT-nya, UKT-nya rata-rata di atas 15 juta per semester. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak anak-anak kita yang tidak punya background ekonomi yang baik bisa menjadi dokter? Nggak mungkin lagi akan ada. Jadi pendidikan ini, nah kalau misalnya pemerintah mau, itu ya tolong ada regulasi yang barangkali diatur oleh pemerintah agar supaya biaya itu tidak mahal. Jangan cuman seakan-akan bahwa kita ini komunitas dokter ini yang membuat pendidikan dokter spesialis mahal, padahal itu kan bukan bagian dari kita. Nah, ini yang barangkali yang harus dibuka secara transparan dan kita ingin jawaban dari pemerintah. Kalau saya lihat juga ada di YouTube, Jokowi mengatakan bahwa saya juga bingung kenapa pendidikan kedokteran itu mahal. Nah, ini sebetulnya dilihat dan saya sudah berapa kali menyampaikan. Saya waktu jadi rektor itu pernah ditegur oleh menteri pada waktu itu Pak Nuh, Prof Nuh. Karena apa? SPP yang ada di kedokteran Unhas itu 750.000. Karena saya dapat dana dari pemerintah BOPTN 85 miliar. Saya turunkan SPP itu 100.000. Jadi 650.000 per semester. Jadi kurang lebih cuma 100.000 per bulan. Itu pun banyak orang yang sudah jadi dokter, jadi spesialis, jadi dokter dan lain-lain sebagainya. Tetapi sekarang ini jangan diharap. Ya. Itu memang ada UKT 1 sampai UKT 10, tapi berapa sih yang ambil UKT 1, berapa yang ambil UKT yang lain? Ini yang harus kita bicarakan, ini yang harus kita pertanyakan. Jangan kesalahan semuanya itu kalau ada apa-apa, ini dokter yang salah. Dikatakanlah ini cuma SPP yang dihitung 6 juta kali 140.000 jumlah dokter, sekian triliun. Wah, itu gimana? Itu hitung-hitungan begitu yang harusnya kita jelaskan. Jelaskan agar supaya masyarakat tahu. Ini yang harus dibuka. Karena kalau saya lihat dialog-dialog yang terjadi di YouTube yang diselenggarakan oleh media elektronik itu semuanya sudah ada kecenderungan yang mengatakan kelompok kita ini salah. Malah setelah kemarin demo-demo itu banyak lagi kan suara-suara miring yang nyinyir yang mengatakan bahwa Prof, termute, Prof. Suaranya hilang, Prof. Prof, izin termute, Prof. Tolong, Prof. Prof Idrus. Halo?
Ya, sudah. Ya. Ini termute, Lanjut, Prof. Prof. Tadi termute, Prof. Ya. Ya, kedengaran. Silakan, Prof. Ya, bisa ya. Nah, jadi yang seperti itu kalau bisa usulan saya ada satu, katakanlah kalau kita diskusi internal begini kan cuman kita aja yang tahu. Jadi nggak ada masalah. Apa yang disampaikan Bang Nas, Bung Nasar, apa yang disampaikan Abraham, itu cuman kita aja yang tahu. Tapi kalau ini misalnya disosialisasikan ataupun dibuka, media terbuka, kemudian masing-masing masalah atau isu yang menyudutkan kita sebagai dokter itu dibuka. Yang keinginan saya bahwa masyarakat itu tahu bahwa kenapa kita turun berpanas-panasan dan lain-lain sebagainya. Dan ini nggak main-main. Kalau kita lihat kemarin ribuan peserta relawan unjuk rasa, itu kan sangat berbeda. Saya melihat pada jam makan, masing-masing teman buka bungkusan, makan sendiri. Nah itu ada lagi yang nyenyar. Oh ini relawan-relawan nasi dos ini. Mana ada yang ngasih kita kan nggak ada. Kita kan bawa sendiri, makan sendiri, tiket sendiri, dan lain-lain sebagainya. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Bahwa mereka berkumpul dengan kemampuan dana sendiri, itu kan punya arti yang mengatakan bahwa ada yang kita inginkan agar supaya pemerintah ini lebih terbuka. Jangan sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Saya terkesan dengan Adinda Mokhtar punya tulisan bahwa pada waktu pandemi kita sebagai hero. Tapi setelah itu kita hilang. Mana itu kita punya sejawat yang meninggal, tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID. Nah itu semuanya nggak dihitung lagi. Saya pernah lihat satu di YouTube di Cina. Begitu selesai pandemi, itu tenaga-tenaga kesehatan yang pernah bertugas itu dibuatkan acara besar-besaran dan ini sebagai pahlawan negara. Begitu tingginya penghargaan pada tenaga kesehatan setelah mereka selesai menyelaksanakan tugas. Tapi kita apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah yaitu bahwa ya saya kadang-kadang, saya terus terang saya dekat dengan menteri. Sering saya beliau WA kepada saya. Tapi saya juga merasa tersinggung waktu dia hitung. Oh pantas saja orang menghitung karena ini kan jumlahnya 1 triliun. Nah beliau itu background bankers, ya hitungannya memang bagus. Cepat dia hitung, 6 juta kali sekian, dan seterusnya. Tapi apakah itu memang uang dinikmati oleh individu atau oleh organisasi tersendiri? Itu kan kita tahu jalannya kemana. Nah ini yang barangkali masukan saya. Pertemuan kita internal ini bagus. Tapi usulan saya kalau bisa yang pakar-pakar ini, ya tolonglah kita buka yang secara terbuka mungkin di media televisi kalau perlu ada istilah apakah hitam putih ke apakah yang ada di TV One dan seterusnya, kita masuk berdialog terbuka di sana, panggillah pakar-pakar kita yang tahu masalahnya untuk kita bicara secara terbuka. Jadi kalau sekarang ini ya saya katakan sekali lagi bahwa kita ini tersudut dengan isu bahwa ya kita kok tidak setuju dan lain-lain sebagainya. Karena mereka melihat sepenggal-sepenggal, dia tidak melihat ya seperti itu. Yang mengatakan pendidikan mahal padahal dan seterusnya seperti saya katakan tadi. Ya. Jadi inilah saya pikir saya ini bisa bicara seperti ini karena ya di samping saya pendidik dan kemudian sebagai tenaga kesehatan tahu betul ya bagaimana pada waktu zaman saya di pendidikan fasilitas yang kita punya di rumah sakit kemudian dibanding dengan sekarang, kemudian dibanding dulu boleh dikata kita tidak bayar apa-apa untuk kita menjadi dokter, tapi sekarang ini kan luar biasa. Nah ini saya kira kalau bisa itu diangkatlah, itu dibuka dan ya kita lebih transparan bicara agar supaya apa yang disampaikan Adinda Abraham tadi itu bisa jelas ya.
bahwa karena background bukan dari latar medical, sehingga banyak hal-hal yang barangkali terlupakan. Nah ini barangkali Bang Kahar ya, ini saya lihat ini luar biasa nih ya. Saya mau saingan jenggot sama beliau. Nah ini yang saya kira, insya Allah saya kira ini masukan ya, masukan supaya kita bisa kita bisa sama-sama menghadapi masalah ini. Yang terakhir saya mau sampaikan, kalau kita lihat pertandingan tinju, kalau ada salah seorang petinju sudah masuk di dalam sudut, kita jangan biarkan itu bangun. Kalau perlu kita sampai di sudut dan kemudian dia nggak bisa berkutik lagi. Ini kesempatan, ya. Nah, kalau masih bisa, tapi bukan itu juga. Tapi kalau masih bisa kita ajak duduk bersama, ya, seperti pernyataan daripada Ketua ID terpilih, Pak Slamet mengatakan, yang kita inginkan adalah apa namanya diskusi, ya, diskusi antara pemerintah dengan kita. Tapi ini kan nggak dibukakan jalan oleh kementerian atau oleh pemerintah, sehingga kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang barangkali kita anggap benar dan mereka itu tidak tahu. Jadi kalau misalnya bisa seperti itu, ya carilah. Saya kira kalau misalnya Pak Mahfud itu kan bagus tuh. Nah, saya kira kita dan kemudian yang penting juga adalah bagaimana kita meng-approach kepada Komisi 9. Kalau bisa kita melakukan informal, memberikan informasi kepada mereka bahwa sebetulnya yang kita perjuangkan adalah ini. Agar supaya terbuka. Mereka kan orang-orang cerdas juga. Nggak mungkin tertutup. Dia punya cara berpikir. Nah mungkin itu sebagai masukan. Sehingga ada putusan-putusan yang nanti itu betul-betul netral. Nah ini barangkali masukan saya, mudah-mudahan nyambung ya. Saya nggak tahu karena saya masuk di separuh acara ini baru saya sempat masuk. Saya kira terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.